Dia bilang dia mengeluarkan dompet dari sakunya. Dompet menggembung, tidak banyak uang tunai, tetapi semua jenis kartu bank. Menariknya, masing-masing kartu bank tersebut, dengan deretan angka di sticky note, ada yang 100, ada 200, 300 atau bahkan 500, 1000, Johan langsung mengeluarkan kartu bank yang mendorong angka 30, melemparkannya dari jendela ke kabin kendaraan komersial, dan berkata, "Kartu ini berisi 500 juta, kata sandinya 5000000, ambil dan habiskan, sisanya dibagi rata." Johan selalu membawa setidaknya beberapa juta kartu bank. Kartu ini bukan miliknya. Tetapi kata sandi setiap kartu, sesuai dengan jumlah kartu ini, untuk 300 juta kartu, kata sandinya adalah 3 dan 5 nol. Untuk 500 juta kartu, kata sandi 5 dan 5 nol. Alasan membawa begitu banyak kartu seperti itu adalah agar lebih nyaman memberi uang, langsung dilempar kartu solusinya, lebih nyaman daripada uang tunai, lebih aman daripada mentransfer uang. Minion mengambil kartu itu dan berkata dengan penuh semangat, "Terima kasih, Guru." Johan menginstruksikan, "Ngomong-ngomong, besok jangan terburu-buru kembali, tidur nyenyak sampai kebangkitan alami, dan kemudian temukan pusat perbelanjaan, berbelanja, dan kemudian kembali di malam hari." Minion itu buru-buru berkata, "Jangan khawatir, aku akan mengikuti instruksimu." Johan mengangguk dan berkata kepada pengemudi akord, "Pergi langsung ke jalan raya kembali ke kennel." Sopir buru-buru berkata, "Ya, Tuan." Kemudian dengan tendangan pedal gas, mobil langsung melompat keluar. Karena lalu lintas jauh lebih lancar di malam hari, Tama hanya membutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk mengantarkan Sinta ke hotel. Mobil diparkir di lobi hotel, dan portir layanan baru saja akan membuka pintu ketika dia melihat bahwa itu adalah Tama yang duduk di dalam dan segera berkata dengan hormat, "Salam, Tuan Renza." Tama mengangguk dan berkata kepada portir, "Beritahu manajer umum Anda untuk mengirim lebih banyak orang untuk melindungi keselamatan Nona Sania." Porter buru-buru setuju dan berkata, "Jangan khawatir, saya akan segera memberikan umpan balik." Baru saat itulah Tama puas dan berkata kepada Sinta di sisi penumpang, "Nona Sania, apakah Anda ingin saya mengantar Anda masuk?" Sinta sibuk berkata, "Jangan ganggu Pak Renza, saya naik sendiri saja." Tama mengangguk dan berkata dengan tenang, "Kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang apa yang baru saja terjadi. Saya percaya bahwa di siang hari bolong dan langit cerah, pengemudi Anda tidak akan hilang. Mungkin dia akan kembali besok." Sinta merasa bahwa Tama sama sekali tidak mengetahui keseriusan masalah ini. Jadi dia memiliki fantasi yang luar biasa ini. Dan menurut Sinta sendiri, kemungkinan Tony kembali sendiri hampir nol. Namun, dia masih berkata kepada Tama dengan rasa terima kasih yang besar, "Terima kasih, Tuan Renza, kalau begitu saya akan meminjam nasihat bagus Anda." Tama mengangguk dan berkata, "Nona Sania, jangan sopan padaku. Kamu tidak mengenal tempat itu. Jika ada sesuatu yang sulit dilakukan, Anda harus menyapa saya. Meskipun saya bukan ular lokal di Jakarta, tapi setidaknya aku punya akar. Aku seharusnya bisa membantumu." Sikap Tama membuat Sinta sangat nyaman, sehingga hatinya yang panik dan emosi gugup menjadi sangat lega. Dia memandang Tama dan berkata dari lubuk hatinya, "Tuan Renza, beruntung kau ada di sini. Aku benar-benar berterima kasih." Tama melambaikan tangannya dan berkata dengan semangat di wajahnya, "Nona Sania, kita semua adalah teman. Terlalu banyak untuk mengucapkan terima kasih sepanjang waktu." Sinta lumpuh dengan sikap Tama. Pada saat ini, dia hanya merasa bahwa Tama hanyalah angin musim semi di bumi, dan juga sangat hangat dan tulus padanya. Melihat mata tulus Tama, hati Sinta bahkan mulai merasa bersalah karena telah menipu Tama. Untuk sesaat, dia memiliki dorongan untuk mengakui segalanya padanya. Namun, ketika dia memikirkannya, kakeknya masih menunggu pil peremajaan untuk memperbarui hidupnya,
jadi dia hanya bisa menekan dorongan ini dengan keras. Dalam hatinya, dia berpikir, jika kakek bisa memenangkan pil peremajaan di pelelangan, maka saya pasti akan mengaku kepada Tuan Renza dan meminta pengampunannya untuk pertama kalinya. Dan pada saat ini, Tama melihat Sinta menatapnya dengan bingung, jadi dia membuka mulutnya dan bertanya, "Nona Sania, ada apa denganmu?" Sinta kembali sadar dan buru-buru menutupi, "Oh, tidak apa-apa. Tuan Renza, saya naik dulu." "Oke." Tama mengangguk dan sekali lagi menginstruksikan, "Selalu ingat, ketika Anda menghadapi masalah Anda harus menelepon saya." "Oke." Sinta mengucapkan terima kasih lagi, dan baru kemudian dengan enggan turun dari mobil. Setelah melambaikan tangan padanya dan mengawasinya pergi, dia dengan cepat bergegas kembali ke kamar presidensialnya. Dalam perjalanan ke kamar presiden, dia sudah menelepon Martina dan yang lainnya untuk memberitahu mereka tentang pertemuan di kamarnya. Ketika dia kembali ke kamarnya, kecuali Tony, semua anggota rombongannya sedang duduk di ruang konferensi kecil di Presidential Suite. Ekspresi semua orang menunjukkan ketegangan dan gravitasi yang tersisa. Begitu Sinta masuk, semua orang buru-buru berdiri dan memandangnya dengan hormat, meneriakkan salam hormat kepada Nona. Sinta mengangguk, lalu bertanya langsung ke pokok permasalahan, "Bagaimana hal-hal yang diminta untuk Anda selidiki? Apakah ada petunjuk?" Marta berkata, "Nona, saya meminta peretas untuk mengambil sistem pemantauan jalan Jakarta, tapi sayangnya, sistem catu daya pemantauan di area tempat Anda berada saat ini bermasalah, dan staf mereka memulihkannya dalam semalam, jadi tidak ada video pemantauan berharga yang tersisa." Sinta berkata dengan acuh tak acuh, "Bagaimana mungkin ini bisa menjadi kebetulan? Pengawasan di area itu rusak." Marta berkata tanpa daya, "Kami tidak dapat mengatakan sekarang apakah ini kebetulan atau seseorang melakukannya dengan sengaja." Sinta berkata dengan wajah hitam, "Itu pasti buatan manusia. Kalau tidak, itu tidak mungkin kebetulan." Marta berkata, "Nona, sulit bagi kita untuk menemukan petunjuk langsung saat ini, dan karena pihak lain lebih kuat daripada Tuan Liton, mereka pasti tidak akan membiarkan kita memeriksanya dengan mudah." Dia berkata, "Nona, yang paling saya khawatirkan sekarang adalah keselamatan Anda. Tuan Liton hilang, keselamatan Anda tidak lagi terjamin. Kenapa kamu tidak kembali ke Amerika dulu? Kami akan tinggal di sini dan melanjutkan penyelidikan kami." "Tidak," Sinta berkata, "jika aku kembali sekarang, kali ini aku akan datang ke Jakarta tanpa bayaran. Aku tidak hanya datang tanpa alasan, tapi aku juga melibatkan Tuan Liton." Marta berkata dengan cemas, "Nona, jika Tuan Liton hilang, target sebenarnya dari pihak lain mungkin adalah Anda. Jika itu terjadi, dia pasti akan mengejarmu selanjutnya." Sinta menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Jika dia ingin membuat saya bergerak, saya tidak akan berada di sini sekarang." Marta bertanya, "Nona, menurut Anda, pihak lain datang untuk Tuan Liton?" Sinta bergumam, "Itu mungkin tidak harus ditujukan pada Tuan Liton, tetapi saya merasa bahwa saya tidak akan berada dalam bahaya dalam waktu singkat. Saya pikir karena pihak lain sangat kuat dan telah menyelamatkan saya, maka dia mungkin merasakan bahwa kekuatan Tuan Liton tidak buruk dan berpikir bahwa dia adalah ancaman di Jakarta. Itu sebabnya dia bergerak melawannya." Marta berkata dengan tidak percaya, "Tapi ini terlalu aneh. Meskipun kekuatan Tuan Liton sangat kuat, dia belum pernah menyerang di Jakarta, dan dia adalah pengawal, bukan pembunuh, dan dia bukan ancaman aktif bagi orang lain. Jadi mengapa pihak lain menyerangnya?" Sinta mengerucutkan bibirnya dan berkata, "Itulah yang aku coba pikirkan sekarang." Saat dia sedang berbicara, ponselnya tiba-tiba berdering. Orang yang menelepon adalah kakeknya, Daron. Sinta buru-buru mengangkat telepon dan berjalan masuk ke kamar tidur. Dan hanya setelah tiba di kamar dia menekan tombol jawab dan dengan hormat berkata, "Kakek." Daron bertanya dengan nada sangat cemas, "Sinta, di mana kamu sekarang?"
Sinta berkata, "Saya sudah kembali ke hotel." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.